Sudah aku yang baca ya. Bersemangat dalam semua kegiatan Anda. Antusiasme atau kurangnya antusiasme akan terlihat dalam perbuatan dan perkataan Anda. Bersemangatlah ketika berjabat tangan. Ketika Anda berjabat tangan, guncangkan tangan lawan bicara Anda. Tinggalkan kesan, saya senang berkenalan dengan Anda. Atau saya senang bertemu Anda kembali. Jabat tangan tanpa mengguncangkan telapak tangan lawan bicara Anda lebih buruk dari tidak bersalaman sama sekali. Orang lain jadi berpikir, orang ini seperti mayat hidup. Tidak ada orang sukses yang berjabat tangan seperti itu. Kalaupun ada, Anda harus mencarinya dalam waktu yang lama. Bersemangatlah ketika tersenyum. Mata Anda pun harus tersenyum. Tak ada orang yang menyukai senyuman palsu dan pura-pura. Ketika Anda tersenyum, tersenyumlah. Tunjukkan gigi Anda mungkin tidak menarik, tetapi itu tidak penting. Ketika Anda tersenyum, orang lain tidak memperhatikan gigi Anda. Mereka justru melihat kepribadian antusias dan hangat yang Anda pancarkan melalui senyuman Anda. Bersemangatlah ketika mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang rutin dan diucapkan secara otomatis itu seperti mengatakan din din. Itu ekspresi belaka dan tidak mengungkapkan apapun. Juga tidak membuahkan hasil. Karena itu Anda harus membuat ucapan terima kasih menjadi terima kasih banyak. Bersemangatlah ketika bicara. Dr. James F. Bender, seorang ahli pidato terkemuka mengatakan dalam bukunya How to Talk Well, sudahkah Anda mengucapkan selamat pagi dengan baik? Apakah Anda mengucapkan selamat dengan antusias? Apakah Anda mengucapkan apa kabar dengan menarik? Ketika Anda terbiasa mewarnai perkataan Anda dengan perasaan yang tulus, Anda pasti mampu menarik perhatian orang lain. Ketika akan melangkah bersama orang lain yang meyakini apa yang dikatakannya, katakan dengan bersemangat. Cara bicara Anda pun harus bertenaga. Entah Anda tengah berbicara dengan klub penggemar kebun, prospek, atau anak Anda, tebarlah antusiasme dari perkataan Anda. Khotbah yang dibawakan dengan antusias akan senantiasa dikenang berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun mendatang. Namun khotbah yang disampaikan tanpa antusiasme yang akan dilupakan 167 jam sebelum hari Minggu berikutnya. Ketika Anda bersemangat saat bicara, otomatis Anda bersemangat dalam hidup Anda. Ini cobalah, teriakan dengan keras dan kuat. Saya merasa hebat hari ini. Ini bukankah Anda merasa lebih lega daripada sebelumnya? Sebelum Anda meneriakannya, hidupkan semangat Anda dalam diri Anda dimanapun juga. Tetap semangat, pastikan semua perbuatan dan perkataan Anda akan membuat orang lain berkata, orang ini bersemangat, atau ia bersungguh-sungguh, ia antusias. 3. Tebarkan berita gembira. Saya dan Anda kerap mengalami kejadian ketika seseorang menghambur dan berkata, Anda ada berita gembira. Seluruh perhatian orang yang hadir di sana akan tercurah seketika kepada pembawa berita gembira tersebut. Berita gembira selalu lebih menarik perhatian dan membahagiakan orang lain. Berita gembira membangun antusiasme. Berita gembira membuat pencernaan Anda bekerja dengan baik. Jangan terkecoh hanya karena lebih banyak orang yang menyebarkan berita buruk ketimbang yang menyebarkan berita gembira. Dengan menebar berita buruk, tidak ada orang yang memperoleh teman, menghasilkan uang, dan mampu menyelesaikan apapun. Sebarkan berita gembira kepada keluarga Anda. Ceritakan kejadian baik yang terjadi hari ini. Anda harus mengingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, lucu, dan jenaka, tapi kubur dalam-dalam kejadian buruk. Sebarkan berita gembira saja. Tak ada gunanya menceritakan kejadian buruk. Hal itu hanya mematik kekhawatiran dan kebingungan keluarga Anda. Bawa pulang pencerahan ke rumah Anda setiap hari. Pernahkah Anda memperhatikan anak kecil yang sering mengeluhkan cuaca? Semula mereka mengalami cuaca panas tanpa mengeluh sampai orang lain mengajarkan ketidaknyamanan suhu. Biasakan diri Anda mengatakan hal yang menyenangkan tentang cuaca tanpa menghiraukan cuaca apapun itu. Mengeluhkan cuaca hanya akan mematik ketidaktenangan pada diri Anda, lalu menebar ketidaknyamanan pada orang lain. Sebarkan berita gembira tentang perasaan yang Anda alami. Jadilah orang yang merasa gembira. Anda hanya perlu mengucapkan, saya merasa gembira pada setiap kesempatannya dan Anda akan merasa lebih baik. Jika Anda mengatakan, saya sedih sekali, Anda akan merasa lebih buruk lagi. Apapun yang kita rasakan akan menentukan perasaan kita berikutnya.
Ingat pula kita sendiri lebih senang berada di sekitar orang lain yang antusias. Berada di sekeliling pengeluh dan orang yang kurang bersemangat sungguh tidak nyaman. Sebarkan berita gembira kepada orang lain yang bekerja sama Anda. Anda harus membesarkan hati mereka, memuji mereka di setiap kesempatan. Katakan tentang hal-hal positif yang dilakukan perusahaan Anda. Dengarkan masalah mereka. Anda harus ringan tangan, besarkan hati orang lain dan dapatkan dukungan mereka. Pujilah pekerjaan yang sudah mereka selesaikan. Beri mereka harapan. Biarkan mereka tahu Anda yakin mereka akan sukses dan Anda mempercayai mereka. Cobalah menenangkan orang yang merasa khawatir. Lakukan tes sederhana berikut secara teratur agar Anda tetap berada di jalur yang benar. Setiap kali selesai bicara dengan seseorang, tanyakan kepada diri Anda, apakah orang ini merasa lebih lega setelah bicara dengan saya? Alat pelatihan diri ini sungguh berguna. Terapkan hal tersebut ketika Anda sedang berbincang dengan karyawan, rekan kerja, keluarga, konsumen, bahkan teman yang Anda kenal sepintas lalu. Seorang teman yang berprofesi sebagai tenaga penjualan adalah penyebar berita yang efektif. Setiap bulan ia mengunjungi para konsumennya dan selalu menyampaikan berita gembira kepada mereka. Contohnya saya berjumpa dengan seorang teman Anda pekan lalu. Ia menyampaikan salam hangat kepada Anda. Sejak saya berkunjung kemari, banyak kejadian besar terjadi. Lebih dari 350.000 bayi dilahirkan bulan lalu. Maksudnya lebih banyak bayi berarti lebih banyak bisnis bagi kita berdua. Kita kerap berpikir direktur utama sebuah bank adalah pribadi tertutup yang kurang ramah. Namun tidak demikian dengan seorang di antaranya. Ucapan favoritnya saat menjawab panggilan telepon adalah, "Selamat pagi, ini hari yang indah. Ada yang bisa saya bantu?" Apakah menurut Anda perkataannya tidak pantas diucapkan seorang banker? Anda yang berpikir begitu. Tapi saya tegaskan bahwa banker yang mengucapkan kalimat di atas adalah Mills Lane, Direktur Utama The Citizen and Southern Bank, bank terbesar di Sentero Amerika Serikat bagian Tenggara. Berita gembira membuahkan hasil baik yang baik pula. Sebarkan hal tersebut. Baru-baru ini saya mengunjungi seorang direktur utama perusahaan sikat gigi yang membingkai pepatah di atas meja yang menghadap ke arah kursi tamunya. Pepatah tersebut tertulis, "Berikan saya sebuah kata bijak atau tidak sama sekali." Saya memuji teman saya itu sambil mengatakan pepatah itu adalah cara cerdas untuk membangkitkan sikap optimis orang lain. Ia tersenyum dan berkata, itu memang nasihat yang efektif. Namun ada jauh yang lebih penting di tempat duduk saya ini. Ia memutar bingkai pepatah tersebut sehingga saya bisa membaca kalimat yang terlihat dari mejanya. Bagian itu berisi, berikan mereka sebuah kata bijak atau tidak sama sekali. Menebar berita gembira akan membuat Anda makin aktif sekaligus lebih lega. Menebar berita gembira pun akan membuat orang lain merasa lebih lega. Tumbuhkan sikap Anda orang penting. Ini merupakan fakta yang sangat penting. Setiap manusia, entah ia tinggal di India atau Indianapolis, entah ia cerdas atau tidak, entah ia beradab atau tidak, muda atau tua, memiliki keinginan berikut. Ia ingin merasa penting. Renungkan itu. Setiap orang, ya, setiap orang, baik itu Anda, tetangga Anda, istri Anda, maupun bos Anda, mempunyai keinginan alami untuk merasa dirinya berguna. Keinginan menjadi orang penting adalah gairah terbesar manusia. Pengiklan yang sukses sadar ketika mendambakan prestis, rasa hormat, dan pengakuan dari orang lain. Tajuk berita yang mendulang penjualan adalah untuk ibu rumah tangga yang muda dan cerdas. Pribadi berselera tinggi menggunakan Anda hanya ingin yang terbaik. Jadilah pribadi yang dikagumin orang lain. Untuk wanita yang ingin dikagumin pria dan wanita. Tajuk berita di atas menyiratkan kepada orang lain. Belilah produk ini dan Anda akan berada di dalam kelas orang penting. Memuaskan kerinduan dan keinginan Anda menjadi orang penting akan mengantar Anda menuju kesuksesan. Itu hal mendasar bagi Anda demi merengkuh kesuksesan. Namun meskipun menampilkan sikap Anda penting, tidak harus merogoh kocek tetapi membuahkan hasil. Cuma sedikit orang yang menerapkannya. Bacalah kalimat ini lagi sebelum Anda beranjak ke kalimat berikutnya. Jika dipandang dari segi filsafat, agama, dan hukum, kebudayaan kita didasari oleh keyakinan akan pentingnya seorang individu.
Misalnya Anda terbang dengan pesawat pribadi dan terpaksa mendarat di wilayah gunung yang terpencil. Begitu berita kecelakaan itu menyebar, orang akan memulai pencarian besar-besaran terhadap Anda. Tak seorang pun akan bertanya, apakah orang ini penting? Helikopter, pesawat, dan rombongan pejalan kaki akan mencari Anda karena Anda seorang manusia yang harus diselamatkan, tanpa harus mengenal diri Anda lebih dalam. Meski harus menghabiskan dana ribuan dolar, mereka akan terus mencari Anda hingga ketemu atau hingga mereka tak lagi menemukan jejak keberadaan Anda. Ketika seorang bocah berkeluyuran di tengah hutan, jatuh ke dalam sumur, atau menghadapi kejadian yang berbahaya, tidak ada orang yang peduli apakah bocah ini berasal dari keluarga penting atau bukan. Orang berupaya menyelamatkan bocah tersebut karena setiap bocah penting adanya. Saya kira wajar jika saya menduga bahwa dari seluruh makhluk hidup, makhluk hanya satu dari 10 jutanya adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang amat istimewa. Manusia itu penting dalam rencana Tuhan. Ini mari kita lihat segi praktisnya. Ketika sebagian besar orang mengalihkan pola pikirnya dari diskusi filsafat menuju situasi sehari-hari, mereka cenderung melupakan konsep pentingnya seorang individu. Esok hari perhatikan betapa orang menampilkan sikap yang seolah berkata, Anda bukan siapapun, Anda tidak berharga, Anda tidak ada artinya, Anda sungguh tidak bernilai bagi saya. Ada alasan yang mendorong munculnya sikap Anda tidak penting tersebut. Bagian besar orang memperhatikan orang lain dan berpikir, ia tidak bisa melakukan apapun bagi saya. Karena itu tidak penting, namun di sanalah letak kesalahan mendasar manusia. Tanpa menghiraukan status atau pendapatnya, orang itu penting bagi Anda karena dua alasan utama berikut. Pertama, orang lain akan melakukan sesuatu yang lebih bagi Anda ketika Anda membuat merasa dihargai. Bertahun-tahun lalu di Detroit, saya naik bus pergi bekerja setiap pagi. Sopir bus adalah pria tua pemarah. Mungkin ratusan kali saya melihat pria ini melajukan busnya dari halte saat masih banyak orang berteriak-teriak dan berlari mengejar bus tersebut. Selama beberapa bulan, saya melihat supir ini menunjukkan rasa hormat kepada satu penumpang. Dan penumpang ini pun menghargai sang sopir. Pria tua ini selalu menanti kedatangan penumpang tersebut. Mengapa? Karena penumpang ini melakukan sesuatu yang membuat sang sopir merasa dihargai. Setiap pagi penumpang tersebut memberi salam dengan tulus. Selamat pagi, Pak. Ada kalanya penumpang ini duduk di dekat sopir. Berkomentar pendek seperti Anda tentu memikul tanggung jawab yang besar. Anda pasti memiliki keberanian yang luar biasa untuk berkendara di jalan raya seperti ini setiap hari. Anda selalu tiba tepat waktu. Sang penumpang membuat sang sopir bus merasa penting seolah ia sedang mengemudikan pesawat jet berpenumpang 180 orang. Sebagai balasannya, penumpang itu pun dihormati olehnya. Membuat orang kecil merasa seperti orang besar itu sangat bermanfaat. Dewasa ini dalam ribuan kantor di seluruh Amerika, para sekretaris membantu tenaga penjualan mencetak penjualan maupun kehilangan penjualan, dan itu ditentukan oleh cara tenaga penjualan memperlakukan mereka. Ketika seseorang merasa dihargai, ia akan mempedulikan Anda. Dan jika ia mempedulikan Anda, ia akan memberikan lebih banyak kepada Anda. Konsumen akan membeli lebih banyak barang dan jasa dari Anda. Karyawan akan bekerja lebih keras lagi demi Anda. Rekan kerja akan meluangkan waktu untuk bekerja sama dengan Anda dan bos Anda akan berbuat lebih banyak membantu Anda jika Anda membuat mereka merasa penting dan dihargai. Membuat orang merasa semakin besar itu juga bermanfaat. Seorang pemikir besar senantiasa menambahkan nilai bagi orang lain dengan memvisualisasikan hal terbaik bagi mereka. Karena sang pemikir besar berpikir besar terhadap orang lain. Ia meraih hasil besar dari orang tersebut. Berikut adalah alasan utama kedua untuk membuat orang lain merasa penting. Ketika Anda membantu orang lain merasa dirinya penting, Anda juga membantu diri Anda merasa penting. Salah satu operator lift yang membawa saya naik dan turun lift selama beberapa bulan memiliki roman wajah yang sangat biasa. Wanita itu berusia 50-an, tidak menarik dan tidak bersemangat dalam pekerjaannya.
Jelas terlihat keinginan wanita itu untuk merasa dihargai tidak terwujud. Ia satu dari jutaan orang yang tidak pernah diperhatikan orang lain. Suatu pagi setelah naik lift seperti biasa saya memperhatikan rambut sang operator sudah dipotong rapi. Memang tidak ada yang spesial bagi itu. Memang tidak ada yang spesial. Wanita itu memotong rambutnya dengan sederhana dan wajahnya tampak lebih menarik. Jadi saya menyapanya Nona S. Nona S. Catatan, saya sudah mengetahui namanya. Saya sungguh menyukai potongan rambut Anda. Rambut Anda tampak rapi. Wajahnya merona dan ia menjawab, terima kasih Pak. Nyaris saja ia lupa memencet tombol pemberhentian lift berikutnya. Ia sungguh menghargai kalimat pujian tersebut. Kalimat pujian tadi. Esok paginya ketika saya melangkah masuk ke lift, saya mendengar, selamat pagi, Dr. Ashworth. Baru kali ini saya mendengar operator ini menyapa seseorang dengan menyebutkan namanya. Dan dalam berbulan-bulan berikutnya, saya tidak pernah mendengar operator lift itu menyebut nama-nama orang lain kecuali nama saya. Saya membuat operator lift itu merasa penting dan dihargai. Saya pun dengan tulus memuji dan memanggil namanya. Saya sudah membuatnya merasa penting. Ini giliran wanita itu membuat saya merasa penting pula. Mari Oke, kita thank you Liz. Dah, sampai kita sini. habis ini dulu. Ada yang dapat sesuatu, Bu Veronica, dapat apa? Nggak apa-apa loh, Vero, Naning, Bu Lucy, Angelin. Ya sebetulnya banyak sih ya nih ya. Iya, Dari banyak. Tapi banyak ya, Lin ya. Apa kalau Lin? kalau di aku itu yang tadi ya, eh yang terakhir tadi itu ya. Kalau misalkan kita membuat orang lain penting, orang lain itu juga membuat kita juga Penting. merasa penting. Jadi ini jadi seperti pada saat kita memberi, justru kita justru juga akan diberikan kembali. Jadi seperti apa yang kita berikan atau apa yang kita taburkan, apa yang kita keluarkan itu juga akan kembali ke kita, eh apa ya? Ya sesuatu itu yang kita berikan, hal-hal baik, hal-hal positif itu juga akan kembali ke kita juga gitu. Mm-mm. Ya, yang itu sih kira-kira yang ini ya. Thank you, Lin. Terima kasih. Ya banyak sih ya. Kalau misalkan saya juga mengalami ya, yang baru-baru ini itu tebarkan juga antusiasme. Terus biarpun saya itu kan jaga titik saya di rumah sakit ya, saya pun juga menghargai yang namanya tuh OB. Jadi OB itu sampai cerita sama saya, ini mengena banget sih. Yang pernah cerita, ini kok beda sendiri ya, Bu. Saya nggak pernah diajak ngomong, saya nggak pernah disapa, bahkan ditanyain namanya. Nah, eh, kalau Semarang kan memang saya kebiasaan Mas ya. Saya panggilnya apa? Bingung saya. Ya udah, saya panggil Mas aja. Mas, namanya siapa? Oh, saya Selamat, Bu. Oh ya, sudah berapa lama di sini? Jadi mereka tuh merasa bukan istilahnya jabatan mereka tuh terlalu rendah, tapi bahwa saya tuh menghargai dia. Akhirnya, Rin, kemarin itu COB itu setiap kali membersihin di kamarnya cicik saya, dia tuh pernah tanya sama papa saya, ibunya itu yang biasa nitip saya atau apa nyuruh nitip bersihin itu kemana, Pak? Nah, kebetulan sudah ditanyain sama papa, oh dia itu anak saya sudah pulang ke Semarang. Jadi bukan karena jabatan mereka itu terlalu rendah atau gimana, enggak. Tapi saya belajar untuk menghargai orang.
Jadi biar mereka itu juga merasa penting dan saya pun juga pada waktu itu akhirnya ya merasa loh, oh OB aja itu mendengarkan saya gitu. Jadi itu hanya apa ya, kecil sekali sih istilahnya, bukan masalah gimana, tapi bagaimana kita tuh menghargai orang, sekecil apapun itu menghargai. Terus kalau misalkan kayak tadi yang di awal tadi itu kan harus tersenyum, apa antusiasme ya kan? Saya pun juga belajar pada waktu ketemu dengan orang-orang yang tidak saya kenal atau belum saya kenal. Jadi saya banyak mengalami brand prospek itu ya terlalu mudah karena apa? Ya kita cuman pagi, padahal cuman gitu aja kan. Tapi orang itu merespon saya, pagi Bu, pagi Cik. Nah, saya pun juga bingung, saya mau ngomong dengan apa dulu kan. Apalagi pada waktu kemarin juga saya di lift, itu sama. Di lift itu ada 5 orang. Dan 5 orang itu juga saling menyapa. Menyapanya juga gampang. Kita camping ya. Iya. Jadi kayak bedondotan apa ya? Bedondotan itu apa ya Nal ya? Bawa barang-barang itu loh, ya kan? Bantal Ya, yang di leher lah, ya kan? Nah, itu hanya membuka bicara di lift loh. Iya, kita lagi camping nih, campingnya tapi camping yang di rumah sakit ya Mbak ya. Nah, itu langsung membuka omongan, kita semangat, kita tersenyum, kita saling tanya. Malah tanya seperti ini, Mbak, saya tanya dulu, sakitnya apa? Sudah dirawat di sini berapa lama? Loh, pasiennya mana? Saya. Loh, berarti ini sudah pulang, Mbak. Iya, sakitnya apa? Vertigo. Terus tanya, saya cerita dulu. Oh iya, kemarin saya sempat rada apa itu kambuh lagi vertigo saya. Kasih apa ya? Si saya kasih Royal Jelly. Kebetulan saya bawa Royal Jelly, polen sama propolis. Itu pun nggak tahu loh. Royal Jelly ya, Cik, ya. Apa itu? Dari produknya HDI. Tapi berhubung liftnya akhirnya keluar, ya udah sih. Nanti kapan-kapan, nah, misalkan kita dijodohkan sama Tuhan, kita ketemu lagi. Oh iya ya Mbak, ya ya sampai ketemu lagi. Udah. Padahal itu hanya di lift. Ini kan sama kan? Juga di lift. Terus kita tersenyum di luar sana, ya kan? Hanya simple. Menghargai orang sekecil apapun. Seperti itu. Mungkin itu dulu, Nal. Nanti nak ada tambahan, ingat anu lagi, Nal. Ada yang mau nambahin? Bu Vero itu udah siap-siap itu. Apa, Bu iya Vero? memang, iya memang betul ya. Kita Iya itu kan? tidak boleh underestimate dengan orang lain. Maksudnya, Iya, kecilkan orang lain. Kita itu harus respect dengan orang lain. Memang, kalau kita mengecilkan orang lain itu kadangkala itu apa ya, menampar diri kita sendiri. Ya, iya betul. harus memang harus respect, harus selalu menghargai orang lain lebih daripada kita. Tadi saya setuju dengan Mbak Lisa kalau apa namanya kita itu harus senantiasa apa namanya menyapa orang lain terlebih dahulu seperti OB dan sebagainya. Itu merasa apa ya namanya ya diperhatikan lebih dari yang lain. Nah, memang dalam berbisnis di produk HDI ini kita memang harus lebih apa namanya ya lebih menghargai orang lain supaya orang lain respect dengan kita. Jadi kita respect dulu pada orang lain supaya orang lain respect pada kita sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk memasarkan produk HDI ini bisa tersampaikan seperti Mbak Lisa tadi secara Iya, tidak betul. sengaja, secara tidak sengaja bisa oh ini anu apa namanya sakit kepala tadi bisa di anu dengan royal jelly gitu ya. Nah itu Mm, saya juga pernah begitu. Apa namanya itu propolik anu untuk apa ya Bu? Ya diantaranya untuk imun tubuh kita. Ya sudah aku mau gitu. Itu secara tidak sengaja iya, karena kita respect dulu dengan mereka. Nah ini satu modal yang baik untuk kita ke depannya lebih respect lagi kepada orang lain. Saya kira begitu Mbak Lisa. iya, thank you Bu Vero sharingnya. Mungkin yang lain, Mbak Denis?
Sisil, Cik Yung Yung. Panggil satu-satu aja ya, Nalia. Saya Oh, Lisa. ya, Cik Ati. Ya, ya. Ya, jadi kalau kita ibaratnya menyapa orang terlebih dahulu, maka ya seperti tadi yang Lisa dan Bu Vero katakan itu orang akan respect. Jadi tidak maksudnya kita tidak menggolong-golongkan orang tersebut, tapi meskipun dia hanyalah seorang OP atau satpam ataupun dia itu pembersih taman ataupun orang yang di bawah kita. Tapi kalau kita itu menyapa mereka, maka mereka itu akan respect. Bahkan penjual buah atau penjual sayur pun kalau kita itu sapa dan seperti yang pernah Lisa alami juga ya penjual makanan itu. Bahkan dia pun juga membeli waktu itu membeli produk HDI kayaknya kalau nggak salah Klaper Honey. Jadi kita hendaknya itu menghargai orang lain terlebih dahulu kalau kita juga pengen dihargai seperti itu. Iya, betul, Cik. Betul banget itu. Ada lagi, Cik? Cik Anti. Ya, saya juga menambahkan kalau kita pun dengan sesama seperti konsumen-konsumen kita, saat mungkin mereka belum saat kita menawarkan mereka belum ada respect ataupun belum mereka membeli atau tidak ada respect, kita tidak Mengalamin sih. Seperti yang Sari kemarin cerita itu, saya juga punya customer ya properti, di mana itu